Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Elsa Sadina Aulia dari kelompok 7 yang bertugas sebagai moderator sekaligus memapar materi. Di sini juga ada teman-teman kami dari kelompok 7, yaitu ada Anissa Dinda dan Tiara Akselawati. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Ai Jamaluddin Aziz, SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Saya persilahkan kepada Tiara Akselawati untuk mempresentasikan materinya. Oke, baik. Terima kasih kepada Elsa Saidina selaku moderator karena telah memberikan izin kepada saya untuk memaparkan materi tentang akuntansi PPN dan akuntansi PPNBM. Nah, teman-teman pasti belum paham kan apa yang dimaksud dengan PPN, akuntansi PPN dan akuntansi PPNBM. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi PPN dan akuntansi PPNBM, yang dimana akuntansi PPN dan akuntansi PPN itu akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan tertentu dan bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan mengenai PPN dan PPNBM yang terutang. Lalu ada objek pajak pertambahan nilai, yang dimana diantaranya yaitu 1. Impor BKP, 2. Penyerahan BKP dan JKP, 3. Pemanfaatan JKP, 4. Ekspor JKP, 5. Ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, dan terakhir yaitu ke-6. Pemanfaatan BKP di daerah pabean. Nah, pasti teman-teman itu bingung kan, apa sih itu BKP dan JKP? Nah, ada kepanjangannya teman-teman. BKP itu kepanjangan dari barang kena pajak, sedangkan JKP itu panjangan dari jasa kena pajak. Adapun penyerahan barang kena pajak, yang diantaranya yaitu 1. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. 2. Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak pada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, penyerahan atas barang kena pajak dari pusat ke cabang. Adapun contoh penyerahan barang kena pajak yang dimana yaitu 1. Surat-surat berharga, 2. PPN atas bangunan, ketiga atas branded atau barang yang bernilai atau tergolong mewah, itu teman-teman. Lalu ada penyerahan jasa kena pajak atau jasa kena atau JKP ini, yaitu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan barang, fasilitas, kemudahan, hak tersedia untuk dipakai. Apa sih contoh dari penyerahan jasa kena pajak ini? Yaitu ada beberapa contoh, yaitu contohnya 1. Jasa kustodian, yang kedua jasa customer credit card dan debit card, yang ketiga jasa penagihan listrik dan telepon oleh bank, lalu yang terakhir jasa angkutan dan jasa ekspedisi muatannya. Ada banyak sekali tentang penyerahan jasa kena pajak ini ya teman-teman. Lalu ada objek PPNBM, yang dimana objek PPNBM ini diantaranya 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Lanjut ke dasar pengenaan pajak, yang dimana ada harga jual, penggantian, nilai ekspor, dan nilai impor. Tapi ada tarif dan perhitungan PPN dan PPNBM, yang dimana tarif PPN ini kita tahu ya teman-teman, di Indonesia ini PPN ini sudah naik yang dari 10% menjadi 11% teman-teman. Lalu ada ekspor BKP 0%, lalu ada DPP dan tarif pajak. Adapun tarif PPNBM, yang dimana tarif PPNBM ini berkisaran antara 10% sampai 200%, tergantung tergolong barang apa saja bernilai mewah. Lalu ada ekspor BKP-nya 0% dan DPP-nya dikali tarif pajak. Oke,
Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Anissa Dinda. Untuk rekan saya Tiara Axel, di sini saya akan membacakan materi metode PPN, yaitu metode perhitungan nilai tambahan, metode pengurangan secara langsung, dan indirect subtraction method. Materi pajak masuk, yaitu pajak masuk, pengkreditan pajak masuk, PPN masuk yang tidak boleh dikreditkan, kelebihan PPN masuk, dan retur pajak masuk. Maupun materi pengkreditan pajak masuk, yaitu belum terdapat pajak keluaran, pengkreditan pada masa yang tidak sama, dan penyerahan BKP terutang dan tidak terutang. Adapun materi selanjutnya yaitu pembelian atas barang-barang yang dapat dikreditkan PPN-nya, yaitu pembelian barang persediaan dan pembelian barang modal yang ada hubungannya langsung dengan proses produksi. Adapun contoh pembelian yang dapat dikreditkan seperti contoh PT Arum Sejahtera membeli mesin cetak pada bulan Juli 2020 seharga 100 juta dari PT Maju terus dengan pajak pertambahan nilai 100%. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas sebagai berikut. Mesin cetak 100 juta, PPN masuk 11 juta, dan kas 111 juta rupiah. Adapun materi selanjutnya yaitu PPN masuk yang tidak boleh dikreditkan, pajak masuk menjadi PKP, tidak berwujud JKP dari luar pembiayaan sebelum PKP, ada sedap, wajib, pion wagon, dan kemudian kecuali barang-barang tersebut bukti penghutang berupa faktur sederhana, faktur pajak tidak sesuai yang ditentukan DJP, tidak dilaporkan pada SPT, ditentukan pada pemeriksaan, ditagih dengan ketetapan pajak, dan BKP tidak berwujud atau JKP faktur pajak tidak sesuai dengan DJP. Adapun contoh pembelian yang tidak dapat dikreditkan, pembelian peralatan toko seharga 5 juta rupiah ditambah dengan PPN 11% secara tunai. Jurnal untuk transaksi di atas ialah peralatan kantor 5 juta rupiah, PPN 550.000 rupiah, dan kas 5.550.000 rupiah. Materi selanjutnya itu kelebihan PPN masuk. Yang pertama, permintaan kembali kelebihan PPN. Kedua, kompensasi ke masa pajak berikut. Dan selanjutnya ada materi retur pajak masukan, yaitu mengurangi jumlah pajak masukan apabila sudah dikreditkan, tidak mengurangi jumlah pajak masukan apabila belum dikreditkan, dan mengurangi biaya apabila pajak masukan sudah dibiayakan. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak keluaran. Sebelum ke intinya, teman-teman harus tahu dulu apa sih pengertian dari pajak keluaran. Nah, menurut Mujono, pajak keluaran adalah PPN terutang yang dimasukkan oleh PKP atau pengusaha karena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dan yang melakukan ekspor BKP. Nah, dalam pencatatan penjualan dan PPN terutang ada beberapa kemungkinan. Di antaranya ada 4 kemungkinan. Yang pertama itu adalah transaksi biasa. Yang kedua adalah retur penjualan. Yang ketiga adalah uang muka, dan yang terakhir adalah cicilan. Selanjutnya ada pencatatan penjualan dan PPN terutang. Di sini saya ambil contoh yaitu dari PT Anjani dalam bulan November 2021 menjual barang dagangan seharga 10 juta dengan harga pokok yaitu 8 juta, dan PPN-nya adalah 11 juta penjualan secara kredit. Dan transaksi di atas jumlahnya adalah piutang 11 juta, harga pokok 8 juta di debit, dan di kreditnya ada penjualan sebesar 10 juta, PPN keluaran
pada masa terjadinya retur dan mengurangi jumlah pajak keluaran yang berkaitan. PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN dan PPNBM berutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut, yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pencatatan saat penyetoran PPN. Di sini ada jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN. Di sisi debit itu ada PPN keluaran, lalu di sisi kreditnya ada PPN masukan dan PPN harus dibayar, lalu di sisi debit juga ada PPN harus dibayar dan ada juga kas taubat. Nah, dalam penyetoran PPN juga sering terjadi adanya PPN masukan yang lebih bayar. Contohnya misalnya teman-teman nyetor PPN masukan ini sebesar 500.000. Nah, ternyata si pihak pengusaha ini memberitahu bahwa PPN masukannya itu hanya sebesar 300.000. Berarti ada selisih 200.000. Nah, si 200.000 ini adalah termasuk dengan PPN lebih bayar. Maka apabila terjadi PPN masukan yang lebih besar, maka jurnalnya yaitu PPN keluaran di debit, PPN lebih bayar di debit pada PPN masukan di kredit. Nah, nantinya PPN yang lebih bayar ini akan dikompensasikan untuk tahun berikutnya atau pada pajak masa berikutnya. Nah, di layar juga ada beberapa referensi yang kami gunakan dalam membuat atau menyusun tugas ini dalam mencari materi mengenai akuntansi pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Sesi pemaparan materi telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita langsung saja ke sesi penutupan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu akuntansi pajak, yaitu Bapak Aija Maludin SE MAK, yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami bisa mempelajari ilmu baru, bisa menambah wawasan kami dan pengetahuan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 7 yang telah berkontribusi, telah berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Dan tak lupa juga kepada teman-teman kelas kami yang sangat kami banggakan. Dan harapan saya ke depannya semoga tugas ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga teman-teman sekalian. Oke, saya di sini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.